Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Faisal Agung, malam hari ini minta izin untuk membahas tema cinta. Jujur aja saya agak bingung sama tema ini. Karena saya dari kecil nih jauh dari kata ini. Tahu sendiri di keluarga saya hubungannya kayak gimana. Saya sama bapak saya ini love hate relationship gitu. Bapak saya cinta hewan, saya benci semua kelakuan bapak saya. Jujur aja saya ini apa ya, ikut stand up comedy ini Suci Kompas TV, ini nggak izin sama bapak saya. Bapak saya nggak tahu, saya bilangnya saya ke Jakarta main pingpong. Dan kalau kalian tahu, setiap kali saya membuka ini dengan minta izin, itu bukan buat kalian hasilnya. Itu buat jaga-jaga kalau bapak saya nonton. Dan akhirnya ketakutan itu terjadi. Ketika show 3 kemarin, akhirnya bapak saya tahu saya ikut Suci. Pas saya pulang ke Jombang, bapak udah nunggu di ruang tamu. Ngelihat mata saya terus ngomong, kamu mau bapak ngapain lagi buat show 4? Enggak usah ngapa-ngapain, udah diem aja, stok materi masih banyak. Ini dilanjut sampai season 13 masih ada kelakuanmu. Saya jujur nih materi ini bahas bapak saya ini pengen balas dendam hasilnya. Bapak saya ini gak bisa dibilangi kelakuan anehnya. Ya udahlah saya bongkar aibnya aja di kompetisi nasional. Saya mikir gitu, tapi ternyata sekarang kelakuan bapak saya kegiatannya ke warung-warung dekat rumah, terus nunjukin video stand up saya, terus ngomong, lihat ini, ceritaku melegenda. Enggak gitu. Dan bapak saya ini apa ya, semakin saya ikut Suci lama-lama, bapak saya ini semakin dengan intens menunjukkan kegiatan-kegiatan anehnya. Salah satu contohnya ini. Bapak saya ngasih makan husky-nya pakai mangga. Orang Jombang punya husky ini udah aneh loh ya. Dan ini dikasih mangga loh, ini saya nyolong-nyolong nih. Jadi tolonglah ini ya, pecinta hewan tolong tangkap bapak saya ya. Tolong, saya minta tolong. Karena beliau ini, saya takutnya semakin lama saya ikut Suci, beliau ini semakin mengada-ngada mencari keanehannya. Tiba-tiba COD banteng kayak gitu loh. Beli piton susu kayak gitu loh. Saya khawatir karena ibu saya kemarin udah nelpon. Dan bilang, Le, ini bapakmu udah gak ketolong ini Le. Oh ya udah Bu, saya pulang gak usah Le. Ibu aja yang ke Jakarta Le, ini bapakmu udah gak ketolong ini. Takut saya bang, panik gitu loh. Dan selain punya husky tadi, bapak saya ini tiba-tiba aja beli musang pandan 4. Dengan alasan baunya enak, bau pandan. Lah beli pandan aja lah itulah. Ngapain sama musangnya itu? Kalau cuma butuh baunya, musang pandan ini paling gak berguna loh bang. Di antara koleksi hewan-hewan bapak saya itu. Burung hantu bisa makan tikus, husky lucu. Musang pandan, bau pandan itu apa? Dibuat masak kolok loh, gak bisa itu. Dicelupin gigit itu bang. Apa maunya orang tua itu? Makanya saya jujur aja pengen stop bahas bapak saya biar dia gak star syndrome di kampung. Ya jelas, nama saya Faisal Agung Setiawan, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Faisal. Oke, tadi harusnya ada gombalan, Ya. tapi Faisal lupa apa gimana? Gak wajib, karena Nggak wajib, nggak wajib. ya? Gak wajib, jadi kalau mau gombalin Fani boleh, tapi gak wajib. Oke. Gak akan dapat nilai juga. Oke. Gimana kesannya habis nonton Faisal? Tapi aku jadi jujur ini mungkin pertama kalinya aku bisa ada di sini ya di panggung Suci ini dan ngelihat langsung gimana sih sebenarnya seseorang bisa berdiri di atas panggung membawakan materi dan berusaha untuk menceritakan detail kehidupannya yang nyata, yang real tapi ternyata bisa menjadi bahan yang menghibur buat para penonton gitu. Aku yakin juga gak gampang ya bisa kayak gitu ya. Seperti yang Faisal omongin juga kan love and hate relationship sama orang tua tuh pasti selalu ada. Tapi bisa mengambil sisi lucunya tuh juga gak mudah. Aku lumayan deg-degan kayak ini bakal lucu apa enggak. Tapi ternyata sekarang aku deg-degannya karena emang kamu lucu banget deh. Jempol kaki boleh gak sih? Boleh kasih kali. Asik. Jangan, bau mobil ayam. Kakinya bawa mobil ayam. Oh,
Oke segitu aja sih dari Terima kasih, aku. Kak Fani. Terima kasih Kak Fani. Selanjutnya kita akan mendengar komentar dari Dewan Juri. Habis yang cantik langsung ke yang cantik lagi. Kakak Selin silakan. Iya, Faisal, sejujurnya dengan tema cinta ini, aku tuh penasaran kisah cinta kamu sebenarnya ya. Agak bingung juga ya. Bapak kamu aja kayak lebih sayang sama Husky daripada sama kamu ya. Bener ya? Ya itu aja sih, sukses Faisal. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya silakan Bang Rian Andriadi. Penampilannya tetap bagus. Dan gue tuh menyadari dari dia pre-show sampai sekarang, semua penampilannya Faisal itu punya dua kata yang tidak berhubungan sama sekali. Dari normal sampai nggak normal gue catat semua dari semua show ya. Pertama bapak saya, habis itu burung hantu, habis itu jadwal tikus, habis itu pelatih Muay Thai, habis itu ngaku pingpong, husky mangga, musang pandan, terakhir COD banteng. Piton susu. Kayak kamu pas dilahirin tuh bayi sedih. Iya, gue cuma nungguin itu sih tadi. Gue kira satu kayak kata Kak Selin, gue nungguin kisah cinta lu. Mungkin ada gitu. Atau bagaimana lu bisa membuat Fani lebih jatuh cinta lagi sama materi lu gitu. Terima kasih Bang Rian. Berikutnya silakan Bang Raditya Dika. Iya, ya gue mah jujur-jujur aja sih ya. Kalau menurut gue tuh bukan penampilan yang baik. Karena yang pertama itu kalau buat gue, komedi itu datang dari ekspektasi yang patah. Makanya tadi kita ketawa ketika lo ketawa kan. Kita nggak ada yang punya ekspektasi lo akan ketawa gitu. Ketika awal-awal bapak lo bisa nyetrum orang pakai badan sendiri. Itu kita ketawa gitu. Cuman Faisal punya bapak aneh itu adalah ekspektasi yang sudah ada di kepala kami. Sehingga tadi lo menceritakan keanehan bapak lo, ngasih husky makan mangga, dia pernah nyetrum orang pakai badan sendiri. Sehingga ekspektasinya tuh nggak patah lagi gitu. Karena kita udah mengamini itu. Menurut gue sayang banget karena lo bisa aja datang ngebawa kita ke hal yang baru kayak lo lakuin ketika lo curhat soal bottom tree itu baru ekspektasi kita patah semua penampilan terbaik lo. Mungkin ini sepanjang sejarah suci bahkan. Menurut gue akan sangat menarik lo datang ke sini, izin saya mau cerita soal patah hati yang pernah saya alami. Muka begini patah hati, penasaran gue gitu. Iya kan? Wajar Bang. Iya kan, selecek apa itu nanti gitu mukanya gitu. Itu aja sih Faisal, makasih ya. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya terakhir dari Bang Panji Pragiwaksono. Ya jadi kelihatannya kita tuh udah ngelihat Faisal yang final form, kita udah ngelihat Faisal yang begitu spesial, terus sekarang ketemu Faisal reguler. Sekiranya kemarin-kemarin dia nggak kayak barusan di putaran pertama atau yang di minggu lalu, mungkin kita biasa aja, cuman akhirnya kebanting. Udah ngelihat Faisal bisa kayak apa, terus balik lagi Faisal ngomongin bapaknya aja gitu. Jadi itu yang pertama. Terus gue yakin kalau lu tonton ulang juga nggak nyaman sama pertunjukan tadi, kayak closingnya aja nggak enak kalau lu inget. Cuman gue mau menggarisbawahi lagi-lagi dan ini kelihatannya mungkin akan mengganggu peserta-peserta lain jadi kepikiran. Gue mau menggarisbawahi kehadiran Fani yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul nggak nambah nilai, ya kan? Jatuhnya kalau lu paksain akhirnya beresiko. Sehingga kita semua lagi ngelihat lu lagi main aman. Dan kita jadi sadar bahwa lu lagi lomba. Padahal namanya pelawak ketemu izin bahan, sayang pelawak siapapun yang senang menghibur orang. Ketika dikasih sesuatu atau seseorang dalam hal ini yang spesial, gatal pasti. Gatal pengen ngelakuin sesuatu. Dikit aja padahal Sal, tanggepin aja. Nggak sekalipun lu nengok ke arah sini. Nggak sekalipun lu menanggapi, nggak ada. Lu ngomong ke sini padahal jelas ada seorang perempuan yang dihadirkan untuk sekali lagi jadi bahan. Sayang kan? Sehingga yang sekarang terungkap dari Faisal adalah ternyata belum pemain. Itu aja dari gue, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, pas banget temanya. Karena hari ini aku ditonton oleh istriku tercinta, teman-teman. Dia nonton karena ini adalah hari yang spesial bagi kami. Ini adalah tepat umur pernikahan kami 2 minggu 3 hari. Teman. Kepala rumah tangga 2 minggu bro.
Gak tau kenapa semenjak aku nikah ya, aku tuh bawaannya tuh ngeliat orang yang belum nikah tuh kayak pengen ngasih saran gitu, gak tau kenapa. Makanya hari ini sebagai kepala rumah tangga 2 minggu aku mau share ke kalian semua. Kunci pernikahan bahagia teman-teman. Fani dengerin ya. Masuk. Kunci pernikahan bahagia untuk para suami, satu hal yang harus kalian lakukan. Kalian harus ambil HP istri kalian. Lalu kalian uninstall TikTok. Semenjak istriku sering nonton TikTok bang, gak tau kenapa dia pengen banget aku jadi suami standar TikTok. Maksudku pegawai BUMN belum cukup gitu. Ya Allah bang, dia ini bang, seminggu yang lalu dia marah-marah ke aku. Sayang, kamu gak pernah post foto aku di Instagram. Kata TikTok, kamu menjaga hati wanita lain. Ya Allah sayang, aku tuh cuma jaga feeds Instagram loh. Jaga hati wanita lain lagi. Dia gak sadar, gini, suami kamu nih sekarang itu entertainer sayang. Gak bisa sembarangan posting. Makanya kalau kamu minta aku posting kamu di Instagram, ada red cardnya. Gak bisa sembarangan gitu. Gara-gara TikTok bang, semua tren couple diikutin sama dia. Dan tren couple yang paling aku benci adalah tren ngagetin Pak Su pulang kerja. Allah. Maaf sayang ya. Ya Allah bang, kalian tahu gak sih konten ini pasti pernah nonton kan? Ini kamera di set ditaruh di sini. Istri akan sembunyi di balik pintu. Ketika pak suami pulang buka pintu, istri ngagetin. Wah. Si suami kayak yang. Si istri akan nunjuk ke kamera kayak. Si suaminya ngambek kayak. Muak aku sayangnya Allah. Karena oke nggak apa-apa gitu, diikutin nggak apa-apa. Tapi masalahnya dia melakukan itu bang setiap hari ya Allah. Aku tuh setiap kali pulang kerja tuh sembunyi lagi dia nih di sini. Ya bingung banget gitu. Maksudku ya udah gitu, nggak usah semua diikut-ikutin. Dan lagian ya bang, yang paling menyebalkan dari dia, kalau aku pulang kantor, ngelihat dia ngagetin aku dan nggak kaget, disuruh ulang. Aku pulang kantor nggak kaget sama dia, ulang sayang. Keluar rumah aku, berangkat kerja lagi. Kerja lagi ini, capek gitu. Dan dia juga setiap show datang sebenarnya, nggak spesial amat sebenarnya ini. Setiap show dia datang, tahu nggak kenapa? Karena dia takut aku selingkuh. Takut aku selingkuh sama Selin. Sayang, Selin nggak mungkin mau sama aku sayang. Ya, enggak tahu juga sih. Barangkali nyari yang BUMN, enggak tahu. Dan dia juga ngasih aku SOP. Kalau ada cewek yang godain aku harus dengan tegas nunjukin cincin dan jawab, tidak, saya sudah menikah. Udah siap, udah apal aku dengan SOP itu. Tapi sampai sekarang enggak ada yang godain. Makanya Fani, ayo godain dong. Fani, kamu bapaknya orang Bengkulu ya? Kau tahu? Tidak, saya sudah menikah. Aman sayang. Sama Allah terima kasih teman. Luar biasa. Wow. Tegas, ini suami tegas tuh. Tidak, saya sudah menikah. Tidak, saya Waduh. menikah. Kak Fani gimana? Iya, Kesannya Bo. menonton Aldo. Aldo, aku nikmatin cerita kamu tadi gitu dan beberapa kejadian-kejadian yang memang sangat rumah tangga. Istri pengen di-post lah di sosial media gitu. Istri pengen ikutan tren inilah tapi suaminya nggak mau gitu. Tapi ya nanti kamu rasain kalau rumah tangga udah 5 tahun ke atas kayak gimana ya. Aku nikmatin ceritanya, aku nikmatin lucu-lucunya dan endingnya tuh menurutku tadi dapat banget punchline-nya. Mungkin bukan begitu sebutannya kurang lebih. Dan semua juga ketawa jadi menurut aku tadi cukup baik. Terima kasih Kak Fani. Sekarang kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Yang pertama silakan Bang Rian Andriadi. Aldo, selamat
apa yang lu miss di babak 1 lu bayar dengan keren di babak 2. Woi. Ini yang sebenarnya gue tadi pertanyakan terus gue dapat langsung jawabannya gitu. Maksudnya persona dia sebagai seorang komika yang sombong gitu. Gue pengen tahu materi apa yang lebih personal gitu. Dan ternyata ini sebuah paket yang jadi menghibur banget gitu. Dia karyawan BUMN yang di luar sangat sombong tapi di luar ternyata punya keresahan yang kita punya akses untuk dengar cerita itu seperti apa gitu. Dan itu dimainkan tetap dengan gayanya Aldo gitu. Tetap dengan penulisannya, tetap dengan emosi yang keren gitu dan kehadirannya Fanny di sini gitu jadi sebuah finish yang justru kuat banget gitu dan gue nggak expect sebenarnya dia bakal pakai itu sebagai penutup gitu. Jadi Aldo keren. Keren dari Bang Rian Andriadi. Berikutnya silakan berkomentar Cing Abdel. Terima kasih atas kesempatannya Mas Riki. Sama-sama Cing Abdel. Aldo, closingnya bagus banget. Jadi ya mungkin ada beberapa yang anyep di tengah gitu. Tapi terbayar sama closingnya bagus banget. Terima kasih Cing. Terima kasih Cing Abdel. Sama-sama GBS. Selanjutnya kita mendengarkan komentar dari Bang Raditya Dika, silakan. Iya, ya cara paling gampang dapat simpati ke elu sebagai karakter adalah untuk berbagi rasa takut kan. Kalau nggak salah minggu lalu kan gue, itu salah satu notes gue juga. Ya dengan berbagi bahwa lo takut sama pernikahannya, sama istri, lo bingung sama istri, itu membuat kesombongan lo tuh lebih gampang kita terima. Sehingga ketawanya lebih rela gitu. Meskipun banyak ada miss-miss dikit ya, tapi secara keseluruhan menurut gue ini lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan jauh lebih bagus sih. Terima kasih. Itu. Nah entah apapun takdir lu ya, bakal masuk grand final apa enggak gitu. Ataupun mau di luaran sana. Ya mudah-mudahan kalau lo tampil lagi itu bisa lo keep in mind aja gitu. Gimana caranya lo rela gitu berbagi hal yang lo takutin. Tanpa menghilangkan persona sombong yang lo bangun. Itu aja sih. Thank you. Thank you Bang Radit. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya silakan Bang Panji Pragiwaksono. Gue gak mau, siapa nama lu? Aldo. Aldo, gak mau nilai lagi kan udah ada. Tolong ulangi yang tadi coba. Lucu lagi. Sekarang setengah jam kayak gitu, coba. Ayo. Boleh po. Waktu masih ada? Masih ada. Gak ada itu aja, thank you, makasih banyak. Mbak Fani boleh senyum? Sah. Senyummu mengalihkan duniaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Gua cinta banget sama istri gua, teman-teman. Gua cinta banget sama istri gua, teman-teman. Buat yang belum tahu, nama istri gua Patul. Patul. Terdengar seperti jajanan Jawa. Tiwul, gemblong, patul, tapi dia orang. Cantik istri gua, kemana-mana masih pakai baju, dia kagak dibungkus daun pisang. Kagak. Cuman di kepalanya ada gula Jawa aja ya kan. Cinta gua sama dia. Kenapa? Karena dulu untuk mendapatkan dia saingan gua berat loh. Lu bayangin aja gua bersaing dengan ABRI perbatasan. Setiap gua ngapel bawaannya was-was loh, kayak dia nyamar jadi apa nih?
Gue jadi seniman reok ya kan. Neng. Kita tahu lah teman-teman, Abri itu laki-laki sejati. Jagoan perang. Lu lihat muka gua, korban ledakan ini. Istri gua, si Patul, waktu jalan sama Abri, pernah digodain, ngamuk Abrinya. Sedangkan gua, di depan mata gua, istri gua dimintain nomor sama tukang seblak. Apa yang gua lakuin? Pura-pura beli, gue takut gue beli aja deh bang. Takut gue disiram kuah level 4, takut gue beli aja bang. Gue adalah orang yang penakut loh. Gue kasih contoh sederhana, gue naik motor aja nih. Kalau di belakang gue ada bis dan dia ngelakson, tot, panik gue kiri kanan nih. Ya Allah ke kiri ke kanan nih, masuk kolong gue ganti oli. Cek, 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 cek. Untung gue selamat. Cuman gue tidak kalah saing sama itu Abri. Gue adalah Don Juan, cowok paling romantis. Yang gue lakukan adalah 40 hari berturut-turut. Gue ngasih istri gue Ciki, yang mana di belakangnya ada tulisan 40 alasan aku mencintai kamu. Dari hari pertama sampai hari ke-14 masih aman. Kamu cantik, kamu soleh, kamu baik. Nah 15 ke-40-nya nih, gue udah mulai mengarang bebas. Dengkul kamu putih, napas kamu sinkron, jantung kamu sehat. Setelah 40 hari, alhamdulillah istri saya kebanyakan makan micin. Gua Firza Logika. Oke, kalau dari Firza dulu yang paling aku inget ya tadi ya. Karena di awal dia udah langsung ngadep ke aku walaupun katanya dia cinta banget sama istrinya. Firza tapi tadi aku benar-benar gak berhenti ketawa. Tapi gak bohong, itu beneran aku ketawanya. Yang menurut aku dapat aja gitu setiap materi yang kamu bawain, ditambah lagi memang aku mungkin sukanya dengan lawakan yang perlu ada kayak aksi panggungnya. Aku nggak tahu itu sebutannya apa, kayak diperjelas oleh gestur tubuh dan juga mimik muka. Jadi pas tadi kamu ngebawain semua komedian, materi komedi kamu ditambah dengan gerakan-gerakan tubuh kamu dan ekspresinya, itu kayak menegaskan komedinya. Jadi aku bener-bener tambah ketawa karena itu. Jadi menurutku tadi lucu banget, gombalannya juga sebagai perempuan aku bisa terkesima gitu mendengarnya. Ini senyumnya manis. Apalet gua? Mingkem. Tahu lu, liatin gua. Firza, lo begitu buka sama yang Fanny, paling gak gue udah masuk ke Fanny-nya gitu. Jadi kesananya gue bisa nikmatin dengan lebih konsentrasi gitu. Napas sinkron. Berarti ada napas yang gak sinkron. Oke, napas yang gak sinkron gimana? Pilek. Kalau napas yang sinkron? Gak pilek. Oke. Berarti gak ada yang bohong satupun juga ya tadi? Gak ada. Ya oke. Tadi gue mau bilang wah ini bohong-bohong ternyata enggak semua. Oke, checklist. Thank you ya Firza. Gue ngeliat ya, ini show 1 sama show hari ini Firza itu menurut gue beda. Show 1 tuh ngasalnya tuh ngasal aja gitu. Tapi ini tuh tadi kayak ada konsepnya gitu loh. Gue mulai bisa ngerasa kayak, iya apa dipikirin ya gitu. Kayak, kok aneh ya? Ya kan Bang Radit? Kok aneh ya? Gue mah dari show 1 udah ngerasa. Oh gitu? Oh gitu? Nih contoh ya, pandangan, kamu mengalihkan duniaku. Terus dia balik. Abis itu diterusin, assalamualaikum diterusin. Terus oh iya kebalik. Itu kan dipikirin. Dipikirin kan? Bang Radit sudah mendalami saya. Tapi gue mulai menduga emang ternyata beneran lo bagus gitu. Iya aneh. Nah kalau Firza gue gak mau terlalu lama-lama kontak mata sama lu.
Ya karena premisnya gue di motor nih, seng. Abis itu setupnya di belakang ada bis, tot. Kenapa punchline-nya gue ganti oli gitu, saya kepikirnya tuh. Enggak, tapi pada akhirnya seorang pelawak, seorang stand up comedian, mau dia pakai teknik apapun, mau dia pakai persona apapun, bahkan persona panjangnya tahun gitu ya. Udah nggak valid ketika semua penontonnya ketawa. Lo mau pakai teknik yang dianggap salah pun kalau penontonnya ketawa ya udah gitu. Jadi menurut gua apapun yang lo lakukan semua orang ketawa dan lu valid berada di semifinal. Jadi gua pengen lihat lu di grand final. Terima kasih. Nah Firza, lu juga udah banyak yang muji, nggak usah dipuji lagi. Tolong ulangin dong waktu lu jadi seniman reok, coba lagi. Ayo, ayo lagi Dan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya cinta. Cinta aku dengan kesenian ini. Sudah 13 tahun ku jalani hubungan dengan si stand up ini. Apalagi hubungan kita sudah masuk ke jenjang yang lebih serius, masuk suci. Dan di tahap lamaran 4 besar. Karena wedding dreamku adalah grand final. Makanya agar wedding dreamku tercapai aku butuh restu dari calon-calon mertuaku. Kalian jangan ragukan cintaku sama stand up karena itu udah jadi diriku. Udah bagian hidupku. CV-ku aja isinya stand up semua. Kolom pengalaman kerjanya ketua komunitas stand up. Admin akun stand up. Juara lomba stand up. Opener show stand up, kurang stand up apa aku? Orang tiap ku kasih CV-nya yang nerima ketawa. Kok pede katanya? Jujur awal-awal kami berhubungan aku sempat ditentang dengan orang tuaku. Ngapain stand up, ngabis-ngabisin waktu. Jadi tapi karena aku masih cinta sama stand up, aku backstreet. Ngomong kerja kelompok padahal open mic diam-diam. Ngomong interview kerja padahal ikut lomba stand up. Pas pulang ditanya gimana interviewnya dek. Aku jawab kalah. Dan salah satu alasanku bertahan adalah karena aku suka lihat orang tertawa dengan jokesku. Aku suka lihat orang terhibur. Tapi yang responnya ketawa ya. Karena banyak penonton yang kalau nonton stand up responnya weh. Nonton komedi kok kagum. Dikit-dikit weh. Jokes politik weh. Kalian sadar gak sih Fajar Mukti keluar di 5 besar karena kebanyakan weh. Dan banyak yang request gitu, Rizky bawa materi kritik-kritik pemerintah. Aku bukannya gak mau, tapi aku gak ngerti. Ngapain aku ngertiin pemerintah sedangkan pemerintah gak ngertiin kita. Weh! Kalian mau lihat aku jadi Fajar Mukti ya? Gak ada yang bisa mengeluarkan aku di suci. Jangankan keluar di suci, keluar dari hatinya Fani Gasani aja aku gak bisa. Weh! Dan hubungan kami itu sekarang sudah 13 kali anniversary. 3 kali ganti presiden, 3 kali ganti kebijakan. Tapi sampai sekarang aku gak bijak-bijak. Jangan weh. Jangan. Contoh aku gak bijak adalah selama 13 tahun stand up. Aku ganti persona sudah 5 kali. Dulu tren
Mas Dodit Mulyanto ku ikutin. Deadpan, diam di panggung, penonton ikut diam. Dan sekarang aku punya persona baru. 13 tahun stand up. Aku satu-satunya komika di Indonesia yang personanya tahun kegiatannya. Saya Rizky, makasih. Tadi aku sebenarnya baru bisa menikmati atau enjoy-nya itu dari tengah ke akhir. Walaupun di akhir itu aku nggak nyangka kalau itu akhirnya. Aku masih pengen dengerin kamu, mungkin ada sesuatu apa lagi gitu setelah akhir itu. Ayo. Mungkin bisa di WA. Apa? Ayo. Wah, ayo. Masa nggak boleh? Ya kan mau ceritain di belakang kan bisa, di belakang. Prigen, perempuan itu butuh kejelasan, jangan digantung gitu akhirnya loh. Fanny, ini dia nganggur kalau sama kamu numpang hidup. Harus po. Mulut dia masa depannya bentar lagi nih. Iya. Justru aku suka yang pengangguran gitu. Setiap hari bisa aku ajak kemana-mana. Gak apa-apa, sama tante aja. Woi. Bener ya? Bener lo ya. Bener lu ya? Enggak, kecuali lu gue gak mau lah. Gitu. Ikutin mulai besok Rizky. Siap. Mulai malam ini ya pulang bareng lu. Dijual sih sama Rizky Prasetya dijual. Yang ini 20. Rizky, tapi pas banget gitu di materi awal lo mungkin semenit depan tuh dapatnya wes doang gitu. Wes terus dan itu jadi lucu banget begitu lo bawain materi itu tuh sengaja atau enggak? Iya. Tapi mungkin karena ada Fanny gue selalu nungguin. Jadi terbayang-bayang terus beda sama Firza. Di depan dia udah membahas Fanny jadi udah gak nungguin lagi gak nungguin semuanya sih kalau Firza ya. Orang bohong gitu ya. Tuh. Iya jadi pasti ada rasa pengen ini kapan masuk ke Fanny-nya gitu. Tapi secara keseluruhan sih gue suka sama stand up lo di yang kedua ini. Rizky tadi mungkin bukan penampilan yang terbaik. Kalau kita boleh jujur dari semua penampilan yang sebelumnya. Tapi kelihatan lo masih firm di atas panggung, gak goyang sedikit pun. Buat gue persoalannya mungkin di opening. Karena premisnya soal lo cinta sama stand up, cintanya itu. Nah itu kayak gak ada punchline yang dapat banget di depan. Sehingga susah tuh ke bawahnya. Sama kayak Fanny bilang baru berasa di tengah. Tapi gak apa-apa lo tetap firm dan masih bagus. Ya wajar lah udah 13 tahun soalnya. Kalau gue emang ngeliat lu Ki ya, gue tuh happy banget ngeliat lu. Karena lu tuh komikanya bisa nulis, udah kasih apa juga jadi. Itu tuh materi stand up soal 5 kali ganti persona buat gue sih lucu banget. Gue ngerti keresahan itu, lucunya yang bukan komika pun masih bisa nangkep keresahan lu. Emang jago nulisnya sih menurut gue. Gue mungkin agak sedikit gak setuju sama Radit ya. Kalau Radit bilang tadi itu penampilan Rizky yang kurang oke. Tapi menurut gue justru penulisan brilian lu itu yang justru bisa nemuin tema cinta dengan keresahan lu yang beneran tulus, yaitu soal struggle lu sebagai 13 tahun seorang stand up comedian dan menemukan analogi antara relationship sama stand up comedy dan lu bisa bilang kita ini mertua lu, terus lu ada punya wedding dream, itu jenius gitu menurut gua. Jenius banget gitu dan Emang Radit jahat ya, jahat. Emang dia gak pro rakyat kecil.